Halo teman-teman semua, hasil laporan praktikum dari kelompok kami, yaitu tentang famili Asteraceae. Dengan dosen pengampu Ibu Rita Aryana Nurhasana MSc. Kita akan bahas sampling dan karakterisasi tumbuhan spermatopita famili Asteraceae. Berikut nama-nama dari kelompok kami dari kelompok 6 dari kelas pendidikan biologi 2A. Ada Nabila Zahra, Eka Bima Kristiana, dan Neroto Laila. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu satu, mahasiswa dapat melakukan sampling terhadap satu famili tumbuhan anggota spermatopita. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan OTUS. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan karakterisasi terhadap beberapa spesies dari satu famili anggota spermatopita. Yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan aplikasi NTSIS. Kemudian dasar teori dari praktikum kali ini yaitu famili Asteraceae merupakan famili yang paling maju di antara famili-famili sebelumnya. Adapun kriteria famili di antara lain yaitu habitusnya berupa herba, semak, jarang berupa pohon, kadang-kadang dengan getah seperti susu, daun berseling atau berhadapan. Daunnya tunggal atau terbelah, bunganya kecil, kelaminnya yaitu biseksual atau uniseksual. Bersimetri banyak atau tidak, berjumlah banyak atau sedikit, dan tersusun atas involucrum atau capitulum. Kaliksnya mereduksi atau berubah bentuk menjadi papus, korola berbentuk tabung, berligula atau mempunyai 2 labia. Stamenya 5, epipetalus, atena menyatu, ginesium berkapila 2, ovarium inferium, 1 loculus, 1 ovarium, stilus simple bercabang 2. Buah berupa buah aktena atau cypsela, dan biji exalbuminous. Daunnya tunggal, tanpa stipula. Letaknya tersebar atau berhadapan, memiliki 3 bentuk bunga yaitu bunga pita, tabung, dan bunga bibir. Contohnya yaitu Agerantum conizoides atau bunga bandutan. Kemudian ada alat dan bahan. Alatnya yang pertama, alat kegiatan karakterisasi ada penggaris, kamera, filebook, pulpen atau pensil. Alat yang kedua ada alat kegiatan penentuan similaritas dengan venogram yaitu laptop, aplikasi Microsoft Excel, dan aplikasi NTSIS. Bahannya yang pertama ada bunga bandutan, yang kedua bunga krisan, ketiga bunga matahari, 4 bunga zinnia, dan kelima bunga cocok botol. Kita bahas satu persatu dari spesies-spesies di atas. Yang pertama ada bunga bandutan. Di sini ada gambar bunganya dan ada klasifikasinya. Saya jelaskan sedikit deskripsi dari bunga bandutan. Bunga bandutan ini adalah salah satu contoh spesies dari ordo Asterales famili Asteraceae. Spesies ini memiliki habitus semak dengan pola percabangan monopodial, serta segi penampang batangnya bulat, berdiri tegak, dan berbulu. Daunnya majemuk, letak daun roset batang, bentuk daunnya jantung terbalik, ujungnya runcing dengan pangkal daun jantung. Bagian tepi daun tepi daun itu berlekup dan memiliki pertulangan menyirip. Termasuk bunga majemuk dengan perbungaan racemosa dan simetri zygomorph. Memiliki braktea involucrum, bunganya pseudanthium. Memiliki bunga pita, bibir, dan tabung. Bunga-bunga dengan kelamin yang sama berkumpul dalam bongkol rata atas. Yang selanjutnya terkumpul dalam malai rata terminal. Bongkolnya 6-8 mm berisi 60-70 individu bunga. Di ujung tangkai yang merambut dengan 2-3 lingkaran daun pembalut yang lonjong seperti sudip atau yang meruncing. Mahkota dengan tabung sempit putih atau ungu dengan tipe Gamopertalus, dan bunganya Calicinus, benang sarinya Syngenesius, dan puteknya Syncarp. Dengan distribusi seksnya monocoeus, bandutan ini dikenal sebagai obat luka. Kemudian ada bunga krisan, di sini ada contoh bunganya dan ada klasifikasi morfologinya. Kemudian deskripsinya, bunga krisan tumbuh tegak berstruktur lunak dengan berwarna hijau. Ciri khas pada tanaman ini diamati pada bentuk daunnya, yaitu tepinya bercelah dan bergerigi tersusun secara berselang-seling pada cabang atau batang. Perakarannya menyebar ke semua arah pada kedalaman 30-40 cm. Bunga krisan tumbuh tegak pada ujung tanaman dan tersusun dalam tangkai ukuran pendek sampai panjang, dan bentuk bunganya beraneka ragam tergantung varietasnya. Tanaman krisan yang kini dibudidayakan merupakan hasil persilangan kompleks dari beberapa spesies yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian ada bunga matahari. Di sini ada contoh bunganya dan ada klasifikasinya. Saya jelaskan sedikit tentang deskripsi bunga matahari. Bunga matahari merupakan tumbuhan ternak semusim yang berasal dari Amerika tropis bagian utara.
Tingginya 3-5 meter tergantung varietasnya. Daun tunggal lebar, batang biasanya ditumbuhi rambut kasar, tegak, dan jarang bercabang. Bunga itu majemuk, terdapat dua tipe bunga, yaitu bunga tepi dan bunga lidah yang membawa satu kelopak besar berwarna kuning, cerah, dan steril. Dan bunga tabung yang fertil dan menghasilkan biji. Bunga tabung ini jumlahnya bisa mencapai 2000 kuntum dalam satu tandan bunga. Penyerbukan terbuka atau silang dan dibantu oleh serangga. Pada hari yang cerah, tandan bunga majemuk mengikuti pergerakan harian matahari. Yang gejalanya disebut heliotropisme. Tumbuhan mendapat keuntungan 10% lebih fotosintesis karena pergerakan ini. Bunganya bertipe bunga kurung, buahnya kering berdinding agak keras dan tak terlalu tebal. Sering disangka biji bunga matahari karena memang tidak dapat dengan mudah dibedakan. Biji yang sesungguhnya terletak di dalam terlindung oleh bunga yang serupa tempurung. Kemudian yang keempat ada bunga zinnia. Kita dapat lihat klasifikasi bunga zinnia. Saya akan menjelaskan sedikit deskripsi dari bunga zinnia. Bunga kembang kertas atau bunga zinnia ini berbentuk floret dengan diameter bunga mencapai 10 cm. Bentuk bunga terdiri dari disk dan petal, yang mana bagian disk terletak bagian tengah dan warna kuning sampai jingga atau ungu kecoklatan. Sementara bagian petal terletak di bagian disk yang tersusun menyebar dengan jumlah mulai dari 8 sampai 20, dan jumlah tersebut bisa mencapai 2 kali hingga 3 kali lipatnya pada tanaman hasil kultivar. Warna pada petal beraneka macam, mulai dari putih, kuning, merah, jingga, pink, ungu, dan ungu kemerahan. Namun di alam sering dijumpai dengan warna merah. Bentuk kembang kertas terdiri dari bentuk tunggal, tumpuk, dan pom-pom yang didasarkan atas lapisan petal pada bagian disk bunga. Kemudian ada bunga cocok botol. Di sini ada contoh bunganya dan ada klasifikasi bunga cocok botol. Deskripsinya, tanaman ini berbunga besar dengan diameter yang mencapai 10 cm. Sering ditemui dalam warna cerah orange dan kuning. Tanaman cocok botol dapat mencapai 90 cm. Sangat menarik jika ditanam berkelompok dalam jumlah banyak dan ditanam rapat, biasanya dengan jarak 10 x 10 cm. Biji tanaman yang sudah masak dikeringkan di atas kertas selama 4-5 hari dan siap disemai dengan jumlah benih per lubang 3-5 biji. Bijinya berbentuk panjang seperti jarum. Bunga yang telah tua dan menghitam adalah bunga yang dalamnya berisi benih-benih tanaman yang siap disemai. Setelah langsung ke lubang tanam, biji tegatis ini bisa disemai terlebih dahulu di nampan, dan setelah 7-10 hari akan tumbuh kecambah yang siap dipindah ke pot atau ke tanah. Pada rumpun bunga cocok botol yang sudah tumbuh banyak, biji akan tumbuh sendiri secara bergantian generasi dan tanaman akan berbunga bergantian dan tidak berhenti. Baik teman-teman, selanjutnya saya Inaratul Laila akan melanjutkan menjelaskan mengenai cara kerja mengkarakterisasi 5 spesies dari anggota Asteraceae. Nah, setelah kita melakukan pengkarakterisasian dari kelima spesies Asteraceae, nah kemudian selanjutnya kita membuat tabel morfologi dari kelima spesies tersebut. Nah, caranya untuk yang kolom pertama, bagian atas paling kiri kita tulis karakter, dan kemudian ke bawahnya kita tulis parameter karakter yang akan diujikan kepada kelima spesies anggota Asteraceae. Nah, di sini ada 10 karakter ya yang kita ujikan. Terus di samping karakter kita tuliskan spesies atau identitas dari sampel. Nah, seperti di sini ada bandotan, bunga krisan, bunga matahari, zinnia, dan cocok botol. Nah, kemudian ke bawahnya kita tulis karakter, misalkan pada bunga bandotan tepi daun itu tepi daunnya bergerigi. Kemudian untuk bunga krisan tepi daunnya bergerigi dan berbagi. Untuk bunga matahari tepi daunnya bergerigi. Bunga zinnia tepi daunnya rata, cocok botol bergerigi, dan seterusnya. Ini ada kapitulum, batang, terus susunan daun pada batang, daun
bertangkai atau tidak bertangkai, terus warna bunga fertil, warna bunga pita, perioditas, terus bangun daun, permukaan batang. Nah itu, kemudian setelah kita melakukan membuat tabel morfologi dari kelima spesies anggota Asteraceae, kemudian kita melakukan scoring. Nah, scoring ini teman-teman dimulai dari angka 0. Nah, misalkan ya pada untuk parameter yang pertama yaitu tepi daun. Nah, tepi daun dari kelima spesies sampel tersebut ada yang bergerigi dan berbagi, kemudian ada yang rata. Nah, untuk yang bergerigi kita kasih scoring 0. Kemudian untuk yang bergerigi dan berbagi kita kasih scoring 1, dan untuk yang mempunyai tepi daun rata kita kasih scoring 2. Nah, kemudian yang kedua yaitu parameter kapitulum. Nah, dari kelima spesies ada yang memiliki kapitulum berkelompok, ada yang memiliki kapitulum soliter dan berkelompok dan soliter. Untuk yang berkelompok kita kasih scoring 0, untuk yang soliter dan berkelompok kita kasih scoring 1, kemudian untuk yang soliter kita kasih scoring 2. Kemudian yang ketiga ada batang. Nah, batang dari kelima spesies ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Nah, untuk yang bercabang kita kasih scoring 0, dan untuk yang tidak bercabang kita kasih scoring 1. Kemudian yang keempat yaitu susunan daun pada batang. Nah, dari kelima sampel susunan daun pada batangnya yaitu ada yang oposit, ada yang alternate, ada yang oposit dan alternate. Nah, untuk yang oposit kita kasih scoring 0, untuk yang alternate kita kasih scoring 1, dan untuk yang oposit dan alternate kita kasih scoring 2. Kemudian yang nomor 5 yaitu daun. Nah, daun dari kelima sampel ada yang bertangkai, ada juga yang tidak bertangkai. Untuk yang bertangkai kita kasih scoring 0, dan untuk yang tidak bertangkai kita kasih scoring 1. Nah, kemudian yang nomor 6 yaitu warna bunga fertil. Nah, warna bunga fertil ada yang berwarna putih sampai ungu pucat atau biru sampai ungu pucat itu. Kemudian ada yang bervariasi, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya kuning keemasan. Untuk yang putih sampai ungu pucat atau biru sampai ungu pucat kita kasih scoring 0, untuk yang bervariasi kita kasih scoring 1, untuk yang coklat kita kasih scoring 2, dan untuk yang kuning keemasan kita kasih scoring 3. Nah, kemudian yang nomor 7 yaitu warna bunga pita. Nah, warna bunga pita dari kelima sampel yaitu ada yang kuning dan ada yang bervariasi. Nah, untuk yang warna kuning ini kita kasih scoring 0, dan untuk yang bervariasi kita kasih scoring 1. Nah, kemudian yang nomor 8 yaitu parameter tentang perioditas. Nah, dari kelima sampel prioritasnya ada yang annual atau perennial, dan ada yang perennial saja. Nah, kemudian untuk yang annual kita kasih scoring 0, untuk yang annual atau perennial kita kasih scoring 1, dan untuk yang perennial kita kasih scoring 2. Parameter selanjutnya yaitu bangun daun. Nah, dari kelima spesies atau kelima sampel tersebut, bangun daunnya ada yang bulat telur dengan pangkal membulat dan ujung runcing, ada juga yang lonjong, ada juga yang bangun daun bagian atas ovatus atau bulat telur, kemudian bangun daun bagian bawah chordatus atau jantung, kemudian ada yang oval sampai lancet, kemudian ada yang elips. Nah, masing-masing kita kasih scoring mulai dari 0 sampai 4 ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, parameter yang terakhir yaitu ada permukaan batang. Nah, pada kelima sampel tersebut ada yang memiliki permukaan batang berbulu halus, ada yang kasar dan berbulu halus, ada juga yang levis atau licin. Nah, untuk masing-masingnya kita kasih scoring berbulu halus 0, kasar 1, kasar dan berbulu 2, kemudian yang levis itu kita kasih scoring 3. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan scoring pada spesies atau sampel tersebut, selanjutnya kita membuat data atau metrik ya, dendrogram
pada Microsoft Excel. Nah, setelah kita melakukan scoring tadi, kita masukkan scoring dengan patokan yang sudah kita buat tadi ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, cara kerjanya yaitu untuk sel A1 kita tulis 1 karena 1 ini artinya ini dalam satu satu matriks atau satu dendrogram. Kemudian untuk sel B1 kita tulis 5 karena 5 ini adalah jumlah sampel yang kita karakterisasi. Nah, kemudian yang sel C1 kita tulis 10. Kenapa 10? Karena jumlah parameter yang kita ujikan kepada spesies itu berjumlah 10. Nah, kemudian untuk sel A2 kita biarkan kosong. Kemudian untuk sel B2 sampai dengan sel sel K2 itu kita tulis angka dari 1 sampai dengan 10. Nah, ini berdasarkan parameter. Nah, ini parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk sel A3 sampai dengan sel A7 kita tulis identitas dari sampel ya teman-teman. Ini identitasnya Agerantum conizoides, ada Chrysanthemum indicum, kemudian Helianthus anus ini ya, dan Tagetea erecta. Nah, untuk penulisan identitas ini teman-teman tidak boleh menggunakan spasi ya. Spasi itu bisa diganti dengan underscore. Contohnya Agerantum underscore conizoides dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk yang sel B3 sampai dengan sel B7 kita tulis hasil dari scoring kita ya teman-teman, dan seterusnya kita tulis. Ini adalah scoring yang sudah kita berikan kepada sampel-sampel ini. Nah, begitulah teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Eka Bima Kristiana. Oke, setelah numbering atau penomoran dari spesies 5 spesies ini sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah mengisi data-data ini atau angka-angka ini ke NTS atau NTedit. Jadi sebelum kita mengisi ke sana, kita pastikan dulu angka-angka ini sudah benar, karena angka-angka ini sangat mempengaruhi hasil venograf yang akan kita buat. Hasil venograf yang akan kita buat nanti hasilnya itu sangat terpengaruh oleh angka-angka ini. Jika angka-angka ini salah atau penempatan posisinya kurang tepat, maka hasil venograf kita kurang sesuai atau bisa jadi salah. Angka-angka numbering ini akan kita masukkan ke NTedit dan NTS sesuai dengan angka-angka pada spesiesnya masing-masing, dan jangan sampai salah memasukkan angka pada spesies-spesiesnya. Setelah spesies itu angka spesies itu kita masukkan, maka hasil akhir venografnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil venograf yang sudah sesuai angka-angkanya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.